Kali ini dia tidak akan lagi menggunakan wujud palsunya untukmu dengan Rila. Miguel ingin memegang erat tangannya, tidak akan melepaskannya lagi. Meskipun jalan di depan mereka memiliki begitu banyak halangan dan tantangan, dia pasti akan menghadapinya, tidak membiarkan Orila menerima luka sedikit pun. Abang Hansel, pada saat dia memanggilnya, Orila memasukkan dirinya masuk ke dalam pelukannya. Jelas-jelas dia merasa sangat bahagia, tetapi dia merasa hidungnya sangat masam. Tidak bisa menahan untuk tidak meneteskan air mata. Rila, kamu kenapa? Melihat dia menangis, hati Miguel juga merasa sangat sakit. Dia menaikkan wajahnya, menggantikan Orila menghapus air matanya. Tetapi tidak mengetahui jika air matanya semakin hari semakin banyak. Air matanya seperti sudah tidak akan bisa berhenti mengalir. Rila, maaf, akulah yang tidak baik. Semua karena aku tidak baik. Aku membuatmu merasa tertekan. Miguel menundukkan kepalanya, menciumi air matanya. Abang Hansel, kamu tidaklah tidak baik. Kamu sangatlah baik. Orila menghembuskan napasnya, berpikir untuk tidak ingin menangis lagi. Tetapi tidak tahu kenapa, air matanya mengalir semakin deras. Rila baik, jangan menangis, jangan menangis. Dia kali seperti ini, sedang menghibur anak tidak kecil, akan lagi dengan sabar menghibur dirinya untukmu dengan Rila. Miguel ingin memegang erat tangannya. Aku juga tidak tahu kenapa diriku bisa menyukaimu. Meskipun jalan di depan mereka memiliki begitu banyak halangan dan tantangan, dia pasti akan menghadapinya. Tidak membiarkan Orila menerima karena sejak kecil aku sudah mengingatmu, merindukanmu. Setelah tumbuh dewasa, sepertinya mengira diri sendiri seharusnya menyukai dirimu. Orila memasukkan dirinya masuk ke dalam tidak peduli bagaimanapun. Aku hanyalah orang yang dia merasa sangat bahagia, tetapi dia merasa hidungnya sangat masam. Aku tahu, tidak bisa menahan melihatnya yang meneteskan air mata dan tidak lupa memberitahu kepadanya jika dia menyukainya. Rila, kamu kenapa? Dia Miguel melihat dia menangis, kebaikan hati Miguel juga merasa sangat sakit. Bisa mendapatkan perlakuan dan dukungan sepenuh dia menaikkan wajah gadis kecil ini. Abang Hansel, aku punya permintaan kecil. Air matanya belum berhenti mengalir. Tetapi otak Orila sudah sangat jelas. Dia masih memiliki hal penting yang harus dia urus. Dia berkata dengan lembut. Permintaan apa? Orila menghapus air matanya dan berkata, kamu harus menyetujuinya dahulu kepadaku. Miguel membuka mulut dan berjanji. Baiklah, kamu katakanlah. Permintaan dia tidak ada yang tidak bisa dia setujui. Orila dengan wajahnya yang masih dipenuhi air mata tersenyum dengan begitu bercahaya. Aku ingin kamu menggunakan wujudmu sebenarnya untuk menghadapi Rila. Dengan udara yang hangat dari dalam mobil, sangatlah hangat. Di bawah cahaya mobil, Orila merasa sangat bahagia seperti seorang anak kecil, memegang wajah Miguel dan melihatnya. Iya, aku sudah berkata, wajah asli Abang Hanselku pasti yang paling tampan. Apakah kamu masih belum melihat dengan cukup? Gadis kecil ini sudah memegang wajahnya selama 30 menit dan masih tidak memiliki keinginan untuk berhenti. Seumur hidup pun tidak akan cukup untuk melihatnya. Orila meraba aslinya, hidung dan bibirnya. Abang Hansel, alismu sangatlah enak dilihat. Matamu juga. Masih ada hidung, bibir, semuanya sangatlah enak dilihat.
Miguel tidak bisa menahan untuk tidak menundukkan kepalanya dan mencium wajah bulat Orila. Jika Abang Hansel dibandingkan dengan ayahmu, siapa yang lebih tampan? Di antara perasaannya dan Orila, Miguel begitu perhitungan. Dia bukan hanya bisa merasa cemburu dengan dirinya sendiri, tetapi dia juga bisa merasa cemburu dengan ayahnya Orila. Mengapa kamu ingin membandingkan ayah dengan dirimu? Hati Orila mengetahui dengan jelas jika Abang Hanselnya sedang merasa cemburu, tetapi dengan sengaja untuk berpura-pura tidak tahu. Miguel berkata dengan serius, "Ayo, jawab aku." Orila mengkerucutkan bibirnya, lalu berkata, "Abang Hansel, kamu tidak boleh bersikap ganas kepadaku. Aku adalah seorang putri kecil, dan tingkat toleransiku sangat kecil. Aku akan membalas dendam." Miguel memasukkannya di dalam pelukannya. "Baik, aku tidak akan bersikap ganas kepadamu. Kamu baik-baik memberitahu kepadaku, di antara aku dan ayahmu, siapa yang lebih tampan?" "Abang Hansel, apakah kamu tidak merasa kekanakan? Kamu jangan lupa jika kamu adalah presiden satu negara. Seorang presiden bagaimana bisa mempermasalahkan permasalahan yang biasa baru akan dilakukan oleh anak kecil?" "Aku memang begitu kekanakan." Tuan Presiden yang memiliki posisi yang sangat penting itu mengakuinya dengan jujur. "Gadis kecil, cepat bicara." "Tentu saja ayahku." Orila melihat wajah Abang Hanselnya yang berubah menjadi suram, lalu dengan nakalnya kembali memperbaiki kalimatnya. "Tentu saja ayah dan Abang Hanselku sama-sama tampan. Ayahnya adalah keluarganya. Darah yang mengalir di tubuhnya adalah darahnya. Abang Hansel adalah orang yang dia sukai, merupakan lelaki yang akan nantinya melewati hidup bersamanya seumur hidupnya. Di dalam hatinya, mereka berdua samalah berharganya. Karena itu mereka berdua pasti sama tampannya." Suara dia masih belum menghilang, bibirnya sudah dicium oleh Miguel. Dia ingin merasakan kemanisan dunia. Dengan lembut, merasakan kemanisan dari Orila. Orila melebarkan matanya melihatnya, ingin melihat secara jelas bagaimana dia menciumnya. Tetapi dia sama sekali tidak bisa melihatnya, hanya bisa melihat alis matanya. Melihat Rila yang seperti anak yang sangat penasaran, Miguel tertawa ringan. "Anak baik, tutuplah matamu." Mendengar suara rendah Abang Hanselnya, Orila seperti menerima perintah. Dengan baik menutup matanya, dengan baik merasakan ciuman Abang Hanselnya. Kedua orang ini berciuman dengan panas di dalam mobil. Pengemudi mobil Richard dan pengawal Tobias, mereka berdua berdiri di luar dengan angin yang bertiup begitu kencang, menggigil kedinginan. Mereka berdua saling bertukar pandangan. Hati mereka terkena kesulitan, tetapi juga tidak bisa berani untuk berkata. Tuan Presiden mereka bagaimana bisa semakin lama semakin liar. Tiba-tiba handphone Tobias berbunyi. Sekali melihat, itu adalah telepon dari Derek. Derek hanya akan menelponnya jika dia tidak bisa menghubungi Tuan Presiden. Melihat nomor ini dan lagi hari sudah begitu malam, Tobias mengetahui jika pasti ada hal yang mendesak. Dan dengan segera mengangkatnya. "Tuan Derek?" Derek berkata, "Tobias, cepat suruh Tuan Presiden untuk mengangkat telepon." Tobias melihat keadaan.
dalam keadaan saat ini mengganggu presiden mereka. Apakah dia ingin diberi hukuman? Tuan Derrick, apakah hal itu bisa ditangani oleh orang lain? Jika hal tersebut bisa ditangani, apakah aku akan menelpon tengah malam? Suara Derrick terdengar sangat panik. Oke, tunggulah sebentar. Meskipun dirinya takut mengganggu Tuan Presiden, tetapi Tobias masih mengetuk pintu jendela mobil. Tuan Presiden, Tuan Derrick memiliki hal penting dan mencari Tuan. Benar saja, seperti yang dia pikirkan. Begitu jendela mobil dibuka, dia langsung menerima tatapan dingin dari Presiden. Dia tidak berani berkata begitu banyak. Dengan segera menyerahkan handphone tersebut dan menggunakan kecepatan paling cepat untuk pergi dari hadapan Tuan Presiden. Ya, katakanlah. Miguel berkata dengan suara rendah, menunjukkan sangat serius dan dingin. Tetapi begitu memikirkan Orilla yang masih berada di sisinya, khawatir jika akan mengagetkannya, dia kembali mengatur nada bicara dan ekspresinya. Derrick berkata, Tuan Presiden, Nona Vanessa tidak bisa ditemukan. Vanessa yang sedang dirawat lukanya di rumah sakit tiba-tiba menghilang. Dokter dan perawat di rumah sakit tidak ada yang tahu kapan dia meninggalkan rumah sakit tersebut. Kamera pengawas juga tidak bisa menemukan bagaimana caranya dia meninggalkan tempat itu. Tidak bisa menemukannya? Raut wajah Miguel berubah. Orang yang kamu suruh untuk menjaganya, apakah cuma sebatas pajangan saja? Derrick hanya terdiam. Miguel kembali berbicara. Segera siapkan orang untuk pergi mencarinya. Harus menjamin keselamatannya. Miguel menutup teleponnya. Melihat Orilla yang sedang menatapnya, dia berkata, terjadi sedikit masalah dengan Vanessa. Aku harus segera pulang. Rilla, ikutlah pulang denganku. Abang Hansel, aku sudah berjanji dengan mereka jika aku akan berada di sini selama sebulan. Sedangkan ini baru hari pertama aku di sini. Bagaimana aku bisa pergi begitu saja? Orilla masuk ke dalam pelukan Miguel dan berkata lagi, Abang Hansel, kamu harus menjaga Vanessa baik-baik. Aku akan pulang.